Tiba-tiba, aku teringat salah satu pengalaman mendaki bukit bersama ayah. Bukit yang puncaknya ada kuburannya. Aku berjalan melewati pepohonan menuju ke atas bukit bersama ayah. Aku berpikir ini adalah sebuah pengalaman masa lalu yang menyenangkan bersama ayah. Sampai akhirnya, sampailah ke atas bukit Mas Kumambang. Pada saat itu aku bertanya, "Ayah, ini makam siapa?" Kemudian ayah menghampiriku dan memegang pundakku dan berkata, "Ini makam Robin Hood di Kediri, nak." "Robin Hood?" Begitu gumanku. "Oh, berarti pahlawan yang suka memanah ya?" Kemudian ayah menatap wajahku dan mengatakan, "Maukah kamu mendengar cerita Ki Boncolono, seorang Robin Hood dari Kediri, nak?" Aku bilang, "Iya ayah, ceritakan sekarang, aku pengen tahu." Ki Boncolono atau sering disebut masyarakat Kediri, Ki Ageng Gentiri atau Maling Gentiri merupakan sosok pahlawan pada zaman penjajahan bangsa Belanda yang ada di Kediri. Pada saat itu Belanda memperlakukan pajak yang tidak masuk akal pada masyarakat Kediri yang hidup dalam keterpurukan, kemiskinan, dan ketertindasan. Tindakan Belanda ini menggugah hati Ki Boncolono. Ki Boncolono sangat marah dan hatinya terusik saat melihat perlakuan ketidakadilan menir Belanda pada rakyat Kediri. Sosok legendaris yang merupakan pencuri berhati luhur ini memiliki ajian ilmu Pancasona atau Rawe Rontek, yang konon tidak bisa membuat beliau mati. Dengan kesaktiannya, dibantu Tumenggung Poncolono dan Tumenggung Mojoroto, Ki Boncolono merampas harta para pejabat-pejabat tinggi Belanda. Kemudian, Ki Boncolono membagikan hasil rampasan kepada rakyat jelata yang ada di Kediri. Penjajah Belanda merasa marah dan geram tindakan Ki Boncolono, dan segala upaya mereka kerahkan untuk menangkap Ki Boncolono. Penjajah Belanda telah melakukan berbagai upaya membunuh Ki Boncolono, tetapi dengan kesaktiannya lagi, Ki Boncolono bisa hidup kembali ketika tubuhnya menyentuh tanah. Penjajah Belanda mengadakan sayembara dengan hadiah yang sangat besar untuk menangkap atau membunuh Ki Boncolono. Beberapa orang pribumi yang tergiur akan hadiah yang besar dan mengetahui kelemahan tentang kesaktian ilmu Ki Boncolono itu mendatangi para penjajah. Mereka memberitahu kepada menir Belanda kalau Ki Boncolono harus dipenggal antara kepala dan tubuh harus dipisahkan dan dikubur pada tempat yang terpisah oleh sungai. Akhirnya, Ki Boncolono berhasil ditangkap dan dibunuh dengan memotong tubuhnya dengan dua bagian, kemudian menguburkannya di dua tempat yang berbeda. Makam bagian bawah tubuh Ki Boncolono mulai dari leher sampai kaki dikubur di Bukit Mas Kumambang yang terletak di barat Sungai Brantas. Sedangkan bagian atas yaitu kepala Ki Boncolono dikubur di timur sungai. Masyarakat Kediri menyebutnya Ringin Sirah.